Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang formulasi sediaan tablet salut gula. Kami yang beranggotakan Vicky Nur Anggraini NIM 05119101, Nanda Arianto Putri NIM 0511910002, Nur Laila Ramadhani NIM 0511910003, Dela Jauharotu Saadah NIM 0511910006, Amelia Permatasari NIM 0511910008, Putri Anggi Oktavia NIM 0511910024, Laili Nasihatul Imamah NIM 0511910026, Winda Putri Nabila NIM 0511910043, yang terakhir Safra Tahtania Pramaesti NIM 0511910046. Langsung lanjut ke materi ya. Yang pertama ada tablet. Tablet merupakan cara yang paling terkenal dalam pemberian suatu obat untuk penggunaan secara peroral, yang lebih nyaman bagi pasien, mudah ditangani, dan diidentifikasi. Teknologi tablet salut saat ini menjadi umum digunakan dalam sistem penghantaran obat. Teknologi tablet salut saat ini menjadi umum digunakan dalam sistem penghantaran obat. Jenis tablet salut yang berkembang yaitu yang pertama ada tablet salut gula, lapis tipis, dan salut enterik. Tablet salut enterik merupakan salah satu sediaan yang digunakan untuk sediaan dengan sistem pelepasan tertunda, yaitu menahan pelepasan obat di lambung dan lepas dengan cepat ketika memasuki usus. Nah, obat-obat ini perlu dilapisi dengan salut enterik dengan tujuan untuk melindungi inti tablet sehingga tidak hancur pada lingkungan asam lambung, mencegah kerusakan bahan aktif yang tidak stabil pada pH rendah, melindungi lambung dari efek iritasi dari obat tertentu, dan untuk memfasilitasi penghantaran obat yang diabsorpsi di usus. Nah, beberapa formulasi telah dikembangkan untuk membuat sediaan tablet natrium diclofenac salut enterik dengan polimer-polimer yang penyalut yang memiliki kemampuan khusus dalam menahan pelepasan obat di lambung, yaitu polimer yang tidak larut dalam suasana lambung. Penyalutan dengan tablet bahan penyalut enterik yang cocok dibutuhkan untuk menghancurkan dan melepaskan obat pada usus halus tergantung pada karakteristik dan jumlah dari polimer penyalut. Berdasarkan sifat dari natrium diclofenac yang dapat menimbulkan efek samping terhadap saluran pencernaan, maka akan dilakukan penelitian optimasi formula tablet salut enterik menggunakan pelarut air dengan kolikot 30D sebagai bahan penyalut. Tablet salut enterik. Tablet salut enterik merupakan salah satu sediaan yang digunakan untuk sediaan obat dengan sistem pelepasan tertunda, yaitu menahan pelepasan obat di lambung dan lepas dengan cepat ketika memasuki usus. Nah, obat-obat ini perlu dilapisi dengan salut enterik dengan tujuan untuk melindungi inti tablet sehingga tidak hancur pada lingkungan asam lambung, mencegah kerusakan bahan aktif yang tidak stabil pada pH rendah, melindungi lambung dari efek iritasi dari obat tertentu, dan untuk memfasilitasi penghantaran obat yang diabsorpsi di usus. Nah, natrium diclofenac merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau AINES yang banyak digunakan sebagai obat analgesik dan anti radang. Beberapa formulasi telah dikembangkan untuk membuat sediaan tablet natrium diclofenac salut enterik dengan polimer-polimer penyalut yang memiliki kemampuan khusus dalam menahan pelepasan obat di lambung, yaitu polimer yang tidak larut dalam suasana lambung. Nah, penyalutan tablet dengan bahan aktif penyalut enterik yang cocok dibutuhkan untuk menghancurkan dan melepaskan obat pada usus halus tergantung pada karakteristik dan jumlah dari polimer penyalut. Polimer yang banyak digunakan dengan tujuan salut enterik adalah derivat selulosa seperti hidroksipropilmetilselulosa, selulosa asetil petalat, dan hidroksipropil etil selulosa yang pada umumnya menggunakan pelarut organik, padahal memiliki resiko mudah terbakar, toksik, kurang ramah lingkungan, dan kurang ekonomis, sehingga diperlukan terobosan pembuatan tablet.
Nah, bahan dari formulasinya yang pertama natrium diklofenak, laktosa, mikrokristalin selulosa pH 102, natrium starch glycolate, magnesium stearat, kolikot 30D, BASF, triethyl citrat, polyethylene glikol 6000, titanium dioksida, natrium hidroksida, FD dan C yellow nomor 6, FD dan C blue nomor 1, FD dan C red nomor 3. Natrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen sulfat, asam klorida, dan aqueous. Nah, untuk tabel formula 1 tablet inti natrium diklofenak, yang pertama ada natrium diklofenak, jumlahnya 50 mg, mikrokristalin selulosa pH 102, jumlah 94 mg, laktosa 200, berat 45 mg, natrium starch glycolate 8 mg, magnesium stearat 2 mg, aerosil 201 mg. Nah, bobot dari tablet keseluruhan yaitu 200 mg. Untuk tabel yang kedua, formulasi suspensi penyalut. Untuk keterangan yang pertama, F1 formula penyalut dengan kenaikan bobot 4%, F2 formula penyalut dengan kenaikan bobot 6%, yang F3 formula penyalut dengan kenaikan bobot 8%. Nah, bisa dilihat ya, untuk yang pertama bahan kolikot 30D, jumlah gram F1 28, F2 42, F3 4,6. Bisa diamati sampai dengan bahan air. Untuk F1 160, F2 240, dan F3 320. Nah, fungsi dari masing-masing bahan. Yang pertama, formula tablet inti natrium diklofenak. Natrium diklofenak digunakan sebagai obat nyeri, analgesik, dan antiinflamasi. Mikrokristalin selulosa pH 102 sebagai pengikat kering. Laktosa 200 sebagai pengisi atau pengikat. Natrium starch glycolate sebagai pengikat basah. Magnesium stearat sebagai pelicin pembuatan tablet. Aerosi 200 sebagai bahan tambahan. Nah, selanjutnya fungsi dari formulasi suspensi pengikat. Yang pertama ada kolikot 30D sebagai bahan penyalut, talc sebagai bahan pengisi dan penguat, titan dioksida sebagai pelindung sinar matahari, pewarna makanan, FD dan D blue nomor 1 sebagai bahan pewarna biru, FD dan C red nomor 3 sebagai bahan pewarna berwarna merah, air sebagai bahan pelarut. Nah, hasil dari uji kontrol kualitas tablet inti. Untuk parameter tablet inti, yang pertama menurut penampilan yaitu bulat biconvex putih mengkilap. Bobot tablet 201,60 kurang lebih 0,86 mg. Diameter 8,0 kurang lebih 0 mm. Tebal tablet 7,25 kurang lebih 0,11 mm. Kekerasan 14,36 kurang lebih 1,67 kp. Kerapuhan 0,09%. Waktu hancurnya yaitu 3,55 kurang lebih 0,22 menit. Kadar zat aktif 102,18 kurang lebih 1,82%. Nah, tablet inti dibuat dengan menggunakan metode kempal langsung dengan bobot tablet 200 mg. Metode ini dipilih karena lebih praktis, sederhana, dan murah.
Pemilihan kempa langsung juga didasarkan pada penggunaan zat aktif yang sangat kecil serta higroskopis dari zat aktif natrium diklofenak. Laktosa berguna sebagai bahan pengisi yang memiliki sifat kompresibilitas baik. Mikroskristalin selulosa pH 102 digunakan sebagai bahan pengisi dan pengikat dengan jumlah relatif besar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan tablet sehingga menghasilkan nilai friabilitas yang kecil. Natrium stretch glycolate berfungsi sebagai disintegran agar tablet dapat hancur ketika kontak dengan cairan tubuh. Magnesium stearat digunakan sebagai pelicin dan aerosil sebagai anti-higroskopis dan anti-adheran. Yang pertama kita akan membahas dari uji kualitas tablet inti. Pemeriksaan kualitas tablet inti bertujuan untuk menguji jika tablet yang dihasilkan memenuhi parameter yang disyaratkan meliputi penampilan fisik, bobot, diameter, tebal, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan keseragaman zat aktif tablet inti. Keseragaman bobot merupakan parameter yang sangat penting dalam kualitas tablet karena mempengaruhi keseragaman kadar zat aktif. Tablet dengan rata-rata berat lebih dari 200 mg, tidak boleh ada dua tablet yang menyimpang 5% dari bobot rata-rata. Hasil yang diperoleh pada penelitian menunjukkan bahwa tablet memenuhi persyaratan. Hal ini membuktikan bahwa formula terpilih di atas memiliki sifat alir yang baik. Selanjutnya yaitu uji kualitas tablet inti. Diameter tablet yang dihasilkan seragam sebesar 8,0 mm dan tebal tablet 7,25 kurang lebih 0,11 mm. Kerapuhan yang diperoleh sebesar 0,09% merupakan hasil yang sangat baik karena dalam proses penyalutan dibutuhkan tablet yang kuat. Hasil uji kerapuhan ini dapat meminimalisasi terjadinya kerusakan tablet selama proses penyalutan karena tablet harus tahan terhadap gesekan dan guncangan baik antara tablet dengan panci penyalut maupun antar tablet inti yang bergulir. Rendahnya nilai kerapuhan disebabkan oleh penggunaan mikroskristalin selulosa pH 102 sebagai pengikat dengan jumlah yang relatif besar dalam formulasi sehingga massa tablet menjadi kompak dan kuat. Nah, uji kekerasan tablet ini dilakukan untuk menggambarkan ketahanan tablet terhadap tekanan, goncangan, maupun pengikisan selama proses produksi, pengemasan, transformasi, ataupun distribusi. Selanjutnya, uji kualitas tablet inti. Waktu hancur tablet menggambarkan waktu yang diperlukan oleh tablet untuk hancur di dalam cairan tubuh. Proses hancurnya tablet didahului oleh adanya penyerapan air, sehingga dapat pecah menjadi bagian-bagiannya. Hasil pengujian waktu hancur tablet inti didapatkan waktu 3,55 menit dan memenuhi persyaratan kurang dari 15 menit untuk tablet yang belum disalut. Waktu hancur tablet yang baik ini disebabkan kemampuan bahan pengisi yang sangat baik dalam menyerap air, mengembang, kemudian daya hancurnya diperkuat dengan bahan penghancur sehingga perlawanan terhadap kekuatan ikatan antar partikel semakin besar sehingga mengakibatkan tablet akan cepat hancur. Uji keseragaman kadar natrium diklofenak diperoleh kadar 102,18 kurang lebih 1,82%. Hasil ini menunjukkan kadar memenuhi syarat uji keseragaman kadar zat aktif yaitu 90,0 sampai 110,0%. Parameter ini juga membuktikan bahwa proses pencampuran antara zat aktif dengan bahan tambahan menghasilkan campuran yang homogen. Berdasarkan hasil uji kualitas tablet inti natrium diklofenak pada semua parameter menunjukkan tablet memiliki kualitas yang baik dan layak untuk digunakan dalam proses penyalutan. Yang kedua ada uji kontrol kualitas tablet salut enterik. Pemeriksaan kualitas tablet hasil penyalutan bertujuan untuk menguji jika tablet memenuhi persyaratan parameter tablet salut enterik. Parameter yang diuji meliputi penampilan fisik, bobot, kenaikan bobot, diameter, tebal, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan uji disolusi baik dalam medium asam maupun basa.
kerapuhan, waktu hancur, dan uji disolusi baik dalam medium asam maupun basa. Preparasi medium penyalut dilakukan terhadap 3 formulasi, yaitu medium dengan konsentrasi kenaikan bobot 4%, 6%, dan 8%. Nah, masing-masing formula mengandung bahan padatan sebanyak 25% dari total suspensi penyalut. Kolikot 3D memiliki sifat meningkatkan viskositas yang besar. Jika kita menambah konsentrasi kolikot 30D tanpa menambah cairan pensuspensi, maka akan menyebabkan suspensi penyalut menjadi lebih kental. Hal ini akan membuat suspensi penyalut sulit mengalir dan dikhawatirkan tablet dapat lengket selama proses penyalutan. Semua tablet hasil penyalutan dengan suspensi penyalut F1 sampai F3 memberikan permukaan tablet salut bikonveks berwarna coklat dan permukaan halus. Suhu pengeringan yang optimal selama proses penyalutan sangat mempengaruhi permukaan tablet salut. Berdasarkan hasil keseragaman ukuran, tablet salut F3 memiliki diameter dan tebal tablet salut lebih besar dari F1 dan F3. Perbedaan tebal dan diameter salut-salut disebabkan oleh jumlah bahan padatan pada F3 lebih besar dari F1 dan F2. Hal ini dikarenakan F3 diformulasikan untuk kenaikan bobot 8%. Semakin tinggi kenaikan bobot akan mengakibatkan kenaikan diameter dan tebal tablet salut. Bobot rata-rata dari tablet salut dalam semua formula memenuhi persyaratan keseragaman. Bobot pada tiap formula. Hasil ini menunjukkan proses penyalutan memberikan lapisan penyalut yang merata pada semua tablet. Kenaikan bobot dipengaruhi oleh jumlah padatan yang ada pada suspensi penyalut. Semakin banyak jumlah padatan, maka akan meningkatkan kenaikan bobot tablet salut. Hasil kenaikan bobot pada penelitian agak berbeda dengan teoritis, yaitu 4%, 6%, dan 8%. Nah, hal ini mungkin disebabkan pada saat proses penyalutan tidak semua bahan penyalut menempel pada tablet inti, sehingga dapat mengurangi penambahan bobot tablet salut. Uji waktu hancur tablet salut enterik dilakukan dengan 2 medium, yaitu medium HCl01 dan buffer fosfat pH 6,8. Uji pada medium HCl01 dilakukan selama 2 jam dengan syarat dalam waktu tersebut tablet tidak boleh hancur, retak, ataupun melunak. Uji dilanjutkan pada medium buffer fosfat pH 6,8 selama 45 menit dengan parameter tablet uji sudah tidak membentuk massa tablet. Waktu 45 menit yang digunakan mengikuti metode disolusi sediaan lepas tertunda natrium diklofenak yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 4. Selanjutnya, besarnya penambahan bobot tablet salut akan berpengaruh pada ketahanan terhadap asam dan waktu hancur tablet. Semakin besar bahan salut enterik dalam suatu formula, menyebabkan waktu yang dibutuhkan medium basa dalam merebus lapisan penyalut menjadi lebih lama, sehingga akan meningkatkan waktu hancur tablet salut enterik. Berdasarkan profil disolusi tablet salut natrium diklofenak, tablet salut F1 belum dapat menahan pelepasan obat dalam medium asam karena pelepasan dalam asam masih di atas 10%, yaitu sekitar 36-37%. Sedangkan F2 dan F3 memenuhi syarat. Bahkan untuk F3 sangat baik karena tidak ada zat aktif yang lepas selama dalam medium asam. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, sediaan salut enterik memenuhi persyaratan pelepasan obat dalam medium HCl 0,1 N di bawah 10%. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.